Jumpa lagi teman-teman semua di pelatihan berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen risiko bersama saya, Andi Sulpan. Dan pada kali ini saya akan mencoba sharing mengenai analisis prediksi kebangkrutan perusahaan. Teman-teman pasti sudah pernah mendengar atau tidak mendengar kata-kata kebangkrutan atau kata bangkrut atau bankruptcy yang dalam bahasa Inggrisnya artinya kebangkrutan. Di mana kebangkrutan ini mengindikasikan ada yang bilang gagal meraih pasar, gagal secara keuangan, gagal secara usaha, dan ternyata hal demikian ternyata bisa dihitung atau diprediksi melalui gabungan rasio-rasio keuangan yang telah dilakukan oleh seorang Altman, yaitu tokoh yang bisa disebut menganalisis yang namanya Z-score ini. Gitu ya. Singkat cerita, Z-score ini telah mengalami metamorfosis, artinya Z-score yang asli itu telah berubah menjadi Z yang ada apostrofnya satu, telah berubah kembali menjadi Z dengan apostrofinya ada dua. Z-score yang asli ini, dia awalnya dianalisis melalui perusahaan sebagai sampelnya perusahaan manufaktur. Selanjutnya, kita akan menggunakan tentunya Z-score yang dua apostrofi karena kita mau menggunakan ini sebagai rumus yang terupdate gitu ya. Kalau kita lihat di masing-masing Z-score ini ada konstantanya seperti ini yang tentunya berbeda dengan konstanta ini berbeda dengan konstanta yang terbarunya. Ternyata rasio keuangannya juga mengalami perubahan di mana awalnya dia salah satu rasionya market value of equity berubah menjadi book value of equity. Di Z-score yang apostrofinya 2 ini masih sama book value of equity, namun kalau teman-teman lihat telah dihilangkan formula yang sales dibagi total aset di sini, sudah tidak ada. Di masing-masing perhitungan skor ini juga ada range-nya yang beda-beda nih ya. Kalau kita lihat nih 2,99, di sini 2,90, 2,60. Di mana nih ada range-nya 3 buah. Yang pertama untuk range yang tidak bangkrut, untuk yang daerah kelabu artinya tidak bisa diprediksi dia bangkrut atau tidak bangkrut, masih perlu dianalisis lebih lanjut, dan ada yang kategori bangkrut. Di mana yang akan kita gunakan adalah perhitungan yang terbaru ini ketika 2,6 di atas 2,6 ini artinya perusahaan tidak terindikasi bangkrut, sedangkan kalau kurang dari 1,1 ini indikasinya bangkrut, dan di tengah-tengahnya 1,1 sampai 2,60 ini daerah kelabu atau gray area. Bagaimana cara perhitungannya Z-score ini? Tentunya ketika kita melihat ada formula seperti ini, kita bisa memastikan bahwa ini adalah sumber dari laporan keuangan. Contoh, working capital dibagi total aset, ini adalah working capital adalah modal kerja bersih ya. Jadi aset lancar dikurang liabilitas lancar. Return earning laba ditahan, total aset dari laporan posisi keuangan, EBIT ini dari laporan laba rugi komprehensif, book value of equity dari nilai ekuitas nilai buku, ada di laporan posisi keuangan, dan juga book value of debt, ini nilai buku dari total liabilitas baik lancar maupun tidak lancar. Dijumlahkan nanti kita temukan di laporan posisi keuangan. Perhitungannya adalah seperti ini ya. Jadi ada konstanta dikalikan dengan hasil rasionya. Contoh 6,56 dikali hasil working capital dibagi total aset, demikian seterusnya sampai 1,05 dikali book value of equity dibagi book value of debt. Nanti dari hasil perkalian ini masing-masing baris ini ya ada 4 rasio ini dijumlahkan. Hasil jumlah itu nanti kita pantau apakah dia termasuk di atas 2,6
apakah di antara 1,1 sampai 2,6 atau kurang dari 1,1. Selanjutnya kita akan beralih ke sheet berikutnya, yaitu sumber datanya, yaitu laporan keuangan. Di sini saya sudah menampilkan laporan posisi keuangan dengan nama perusahaan yang sudah dihilangkan ya. Untuk tahun yang saya analisis, saya pilih 2015. Laporan keuangan pokok yang kita butuhkan, yang pertama laporan posisi keuangan, nanti di sini ada aset, sampai nanti ada total asetnya, liabilitas, ada total liabilitas, nanti ada juga total ekuitas, sampai ada keseimbangan neracanya, yaitu jumlah liabilitas dan ekuitas. Selanjutnya, laporan berikutnya laporan laba rugi ditandai dengan adanya pendapatan dan beban operasional, sampai nanti kita ketemu laba operasional, laba tahun berjalan. Selanjutnya, laporan keuangan yang berikutnya ada laporan arus kas. Di sini ada arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Nanti sumber ini yang kita gunakan untuk menentukan angkanya dalam perhitungan formula. Untuk formulanya nanti ada di sheet ini, nanti kita tinggal isi di sini. Yang saya kasih biru muda ini adalah yang saya analisis. Nah, teman-teman bisa menganalisis dari kolom C, nanti ditambahkan E sampai G. Sesuai kebutuhan ya. Nanti kalau bisa lebih banyak lagi ditambahkan ke samping kanannya. Sedangkan sheet yang berikutnya adalah untuk perhitungan hasilnya akhirnya. Nanti bisa masuk di sini, di yang saya tanda ini, yang warna orange, ini menandakan bahwa tahunnya akan saya analisis. Kita lanjut untuk perhitungannya, kita masuk ke sheet formula. Yang pertama yaitu kita harus mencari aset lancar dan liabilitas lancar supaya kita bisa mendapatkan nilai modal kerja sesuai formula yang ada di sini, working capital. Jadi kita harus cari dua ini, aset lancar dan liabilitas lancar, yang nantinya akan dikurangkan. Ini ada formulanya, D3 kurang D6, D4, sel D4 nanti ya. Nanti menjadi modal kerja. Dan juga dibutuhkan total aset di sini. Kita coba lihat di laporan keuangannya. Di laporan keuangan ini kebetulan bisnisnya perbankan. Jadi kalau kita lihat asetnya ini, dia tidak secara spesifik menjelaskan apakah aset lancar atau tidak lancar. Tapi kita bisa menelaah lebih lanjut bahwa sarannya adalah ketika nanti asetnya ini sudah sampai ke aset yang tetap nih seperti ini ya. Ini kita bisa asumsikan dia sudah masuk ke aset tidak lancar. Artinya adalah dari misalnya pajak di bea muka ini sampai ke atas, sampai ke akun kas ini, itu adalah aset lancarnya. Saya sudah menghitung total asetnya 910 sekian, aset lancar 882, aset tidak lancarnya adalah selisihnya 27804. Untuk pembuktiannya rinciannya 27804 ini dari sebelah sini. Nah, ketika tadi kita mulai menentukan aset tidak lancar dari aset tetap dan seterusnya sampai aset tangguhan, berarti angka ini kita coba jumlahkan 9761, 1915, 11292 dan 4834. Totalnya adalah 27804. Dengan total aset 910 ya, untuk tahun 2015, aset lancarnya berarti ada 882. Arti 882 ini adalah nilai dari pajak riba 2 sampai ke atas tadi akun pertamanya, akun kas. Kalau kita sudah mendapatkan ini, kita langsung masukkan ke tabel formulanya. Dan lancarnya kita tinggal bintang seperti ini. Aset lancar 882, aset total asetnya kita ambil yang 910.06309. Selanjutnya kita harus mengisi juga yang namanya liabilitas lancar. Kalau tadi kita menganalisis bagian aset, setelah aset ada bagian liabilitas. Kalau kita lihat
liabilitas tidak lancar, saya sudah menghitungnya bahwa totalnya adalah 58.145.033. Nah, ini kita bisa pastikan bahwa dari utang pajak sampai ke atas ini, sampai liabilitas segera, itu adalah liabilitas lancar. Selanjutnya, sisanya dari liabilitas imbalan kerja, provisi, pinjaman yang terima, sampai dengan biaya penerbitan yang belum diamortisasi untuk pinjaman, itu bisa dikategorikan liabilitas tidak lancar. Dengan total liabilitas yang 736.198 sekian, dengan liabilitas lancarnya 678, ini merupakan hasil dari ini ya, 58145 setelah dikurang 736 menjadi 678.053. Berarti kita harus masukkan ini ke tabel formula. Kita coba masukkan liabilitas lancar 678.053. Ya, rasio modal kerjanya untuk rasio pertama sudah terhitung secara otomatis seperti ini. D5 dibagi D6, artinya modal kerja dibagi total aset, hasilnya 0,224386. Selanjutnya kita harus mengalihkan hasil rasio ini dengan konstantanya atau faktor pengalinya. Kalau kita lihat di formulanya, yang working capital berarti 6,56. Kita tulis ini 6,56. Seperti ini. Dan nilai skornya untuk indikator pertama, yaitu rasio modal kerja terhadap total aset, 1,471973. Selanjutnya untuk yang indikator berikutnya, yaitu rasio laba ditahan terhadap total aset, di mana total aset sudah kita hitung tadi, tinggal giling ke tabel atasnya. Sekarang kita harus mencari laba ditahan. Laba ditahan ini nanti kita coba lihat di laporan keuangan sini. Nah, kalau kita lihat di bagian ekuitas, laporan posisi keuangan ada di sini adalah saldo laba. Ini adalah nama lain dari laba ditahan sehingga laba ditahan 89,224,718. Kita masukkan ke tabel formula. Nah, klik sama dengan di enter langsung masuk. Rasio laba ditahan terhadap total aset sudah terbentuk 0,098042. Selanjutnya kita bisa menghitung nilai indikator yang kedua ini dengan memasukkan faktor pengalih atau konstantanya, yaitu kita lihat return earning bagi total aset 3,26. Dan sini 3,26. Sehingga nilainya sudah terbentuk 0,319618 untuk indikator yang kedua, rasio laba ditahan terhadap total aset. Lanjut ke indikator ketiga, total aset sudah terformulasi dengan kolom di atasnya. Kita tinggal cari laba sebelum bunga dan pajak. Kita lihat laporan keuangan, laba sebelum bunga dan pajak. Di bagian laba rugi. Nah, laba rugi sebelum bunga dan pajak itu namanya adalah EBIT. Sehingga nilainya kita ambil 26, 369, 430 ini. Kita masukkan ke tabel, linkkan sama dengan, langsung sorot angkanya di selnya, klik enter. Rasio EBIT terhadap aset terbentuk 0,029272 dengan faktor pengali yang kita lihat di sini 6,72. Masukkan di sini 6,72. Sehingga skor indikator yang ketiga, rasio EBIT terhadap total aset 0,196708. Selanjutnya untuk komponen formula yang keempat, itu nilai buku ekuitas dan nilai buku liabilitas, ini kita lihat di laporan posisi keuangan. Untuk ekuitas,
Kita lihat jumlah ekuitasnya 19491. Untuk liabilitasnya kita lihat di bagian atasnya di sini. Setelah ekuitas ada jumlah liabilitas yang totalnya 736.198.705. Kita masukkan di sini ya. Inginkan saja yang ekuitas dan liabilitasnya. Kita masukkan liabilitas terlebih dahulu. Masukkan 736.198. Nilai buku ekuitasnya juga dilingkan di bagian bawah setelah liabilitas. Langsung masukkan 119.491.8. Sehingga nanti terbentuk rasionya 0,162309. Artinya rasio nilai buku ekuitas terhadap penyembuh liabilitas. Faktor pengalinya jangan sampai lupa teman-teman semua. Kita lihat book value of equity dibagi book value of debt 1,05. Masuk ke sini 1,05. Sehingga nilai atau skor untuk komponen z-score yang keempat itu adalah bernilai 0,170425. Ketika semua sudah terbentuk seperti ini, skor-skor masuk indikator ya, yang saya kasih tanda warna kuning, ini nanti kita akan jumlahkan, kita masukkan ke tabel penilaian z-score. Setelah hitungannya tadi telah kita lengkapi di formula dan tabel perhitungan rasio, kita masukkan ke sheet berikutnya nilai z-score-nya, di mana ini saya tandai dengan warna orange ini untuk menandakan tahun yang kita analisis. Untuk modal kerja di bagian tengah kita tinggal ambil dari tabel formula perhitungannya. Demikian juga dengan laba tahan di bagian total aset. EBIT dibagi total aset. Dan yang terakhir nilai buku ekuitas dibagi nilai buku liabilitas. Dari keempat ini kita bisa menghitung skornya langsung. Di sini sudah saya formulasikan bahwa di sini kombinasikan antara konstanta dengan hasilnya. Hasilnya adalah yang sel E4, E5, E6, dan E7 dengan konstanta sesuai formula yang terbaru 0,6, 3,26, 0,72, dan 1,05. Sehingga skornya untuk analisis laporan keuangan ini adalah 2,159. Kalau kita lihat kategorinya, dia belum melampaui 2,6, dia belum kurang dari 1,1, dia berada di antara 1,1 sampai 2,6, karena 2,159 itu ada di tengah-tengah ini. Kesimpulannya adalah perusahaan tergolong masih dalam kategori grade A. Nah, demikian sharing pada hari ini. Sampai bertemu pada topik-topik berikutnya.